Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hans Arsenda Gersang dengan NIM 2303060669. Saya dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak. Penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan atau menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak ini. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Namun, ada dua cara untuk dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak penyimpanan dan lemak yang dikonsumsi. Vertebrata dan manusia menggunakan kedua metode penggunaan lemak ini sebagai sumber energi untuk organ seperti jantung supaya jantung itu tetap berfungsi. Karena lipid adalah molekul hidrofobik, lipid perlu dilarutkan sebelum metabolisme dimulai. Metabolisme lipid sering dimulai dengan hidrolisis yang terjadi dengan bantuan berbagai enzim dalam sistem pencernaan. Metabolisme lipid terjadi juga pada tumbuhan, meskipun prosesnya berbeda dibandingkan hewan. Langkah kedua setelah hidrolisis adalah penyerapan asam lemak ke dalam sel epitel dinding usus. Dalam sel epitel, asam lemak dikemas dan diangkut ke seluruh tubuh. Yang kedua itu pencernaan lipid. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid. Dan langkah ini adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan lipase. Pencernaan lemak ini dimulai dari mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kolesterol yang dicerna tidak dipecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Lipid kemudian berlanjut ke lambung. Dampak pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanisme dimulai, atau biasanya disebut peristalsis. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Yang ketiga itu penyerapan. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol, mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misal. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misal dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol, sel epitel asam lemak dan monogliserida direkomendasikan kembali menjadi trigliserida. Dalam sitosol sel epitel, trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron, yang merupakan struktur amfitatik yang mengangkut lemak dan yang dicerna. Karena sifat hidrofobik dari lipid membran, trigliserida dan kolesterol, mereka memerlukan protein transport, khususnya dikenal sebagai lipoprotein. Struktur amfifatik lipoprotein memungkinkan trigliserol dan kolesterol diangkut melalui darah. Kilomikron adalah salah satu subkelompok lipoprotein yang membawa lemak yang dicerna dari usus halus ke seluruh tubuh. Kerapatan yang bervariasi antara jenis lipoprotein adalah karakteristik dari jenis lemak yang mereka bawa. Yaitu yang keempat itu biosintesis. Biosintesis lipid selain lemak makanan, penyimpanan lemak yang disimpan dalam jaringan adiposa adalah salah satu sumber energi utama bagi organisme hidup. Triglyceride, membran lipid, kolesterol dapat disintesis oleh organisme melalui berbagai jalur. Yang pertama itu biosintesis asam lemak. Prekursor untuk asam lemak adalah asetil-CoA yang terjadi di sitosol sel. Reaksi bersih keseluruhan menggunakan palmitat sebagai model substrat adalah 8 asetil-CoA tambah 7 ATP tambah 14 NADPH tambah 6H tambah
palmiat tambah 14 NADP tambah 6 H2O tambah 7 ADP tambah 7 P. Yang kedua itu bisintesis triacylglycerol atau bisa disebut trigliserida, merupakan lipid cadangan yang dapat disintesis secara aktif dalam jaringan sel hewan dan tumbuhan, terutama di dalam sel lemak dan sel hati hewan mamalia. Senyawa awal bisintesis trigliserida ini adalah gliserol 3-fosfat dan senyawa koenzim A, asil asam lemak. Gliserol 3-fosfat pada umumnya terbentuk dari senyawa antara proses glikolisis yaitu dihidroksiaceton fosfat dengan menggunakan katalis enzim gliserol 3-fosfat. Dehidrogenasa yang dibantu oleh sistem NAD+ per NADH sebagai koenzim diubah menjadi L-gliserol 3-fosfat. Yang ketiga itu biosintesis fosfolipid adalah golongan lipid yang terdiri dari 2 molekul asil lemak yang diesterifikasi pada posisi SN-1 dan SN-2 gliserol dan mengandung gugus kepala yang dihubungkan oleh residu fosfat pada posisi SN3. Gugus kepala membentuk daerah hidrofilik dan menentukan jenis fosfolipid. Antesi samping asil lemak bersifat hidrofobik, sifat amfipatik fosfolipid. Ini memberikan dasar bagi kompartementalisasi sel. Fosfolipid adalah penyusun utama membran biologis, ukuran, bentuk, muatan, dan komposisi kimia dari kelas fosfolipid yang berbeda berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan lapisan ganda membran plasma sel, serta membran yang mengelilingi organel dan vesikel seluler. Yang keempat itu biosintesis kolesterol dapat dibuat dari asil CoA melalui jalur beberapa rangka yang dikenal sebagai jalur isoprenoid. Kolesterol sangat penting karena mereka dapat dimodifikasi untuk membentuk berbagai hormon dalam tubuh seperti progesteron sebanyak 70%. Biosintesis kolesterol terjadi di sitosol sel hati. Sekian dari penjelasan saya dari metabolisme lipid. Jika ada kurang, mohon maaf. Sekian, terima kasih.